Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Eh, Jumpa lagi dengan saya Robit Fahmi di channel Bukan Aktivis. Eh, Kali ini kita akan membahas tentang Mesir. Kalau biasanya kita membahas konten-konten tentang satir, tentang kritik, tentang politik pemerintahan, hal-hal yang terjadi atau isu-isu yang lagi tren hari ini. Cuman kali ini akan berbeda karena kita akan membahas sosok pembaharu di wilayah Mesir. Kita ketahui sendiri bahwasanya Mesir ini menjadi negara kecil yang mempunyai peradaban yang luar biasa. Kenapa demikian? Kalau kita melihat sejarah, cerita Nabi Yusuf itu berasal dari Mesir ketika dia menjadi, kalau tidak salah, menjadi bendahara Mesir. Ya, menjadi bendahara Mesir. Kemudian pada saat Nabi Yusuf, Mesir bahkan mampu menjadi suplai makanan untuk wilayah-wilayah di sekitarnya karena mengalami kekeringan yang berkepanjangan. Itu flashback terlalu jauh ke belakang. Kemudian agak maju sedikit, Mesir ditaklukkan oleh Umar bin Khattab tahun 640 Masehi. Setelah Umar bin Khattab, kemudian Amr bin As menjadi gubernurnya. Terus kemudian Utsman juga meninggal di Mesir. Lalu kemudian hingga ada bentuk khalifah, kerajaan kecil yang tak lain yang menjadi tonggak majunya Mesir, yaitu kerajaan Fatimiyah. Kenapa demikian? Karena Fatimiyah yang mendirikan Al-Azhar, Universitas Al-Azhar, yang sampai saat ini masih berdiri tegak, bahkan menjadi pusat pembelajaran. Fatimiyah runtuh, kemudian lahirnya Mamluk. Setelah Mamluk kemudian ditaklukkan oleh Napoleon Bonaparte, orang Mesir yang menjelajah. Lah, kedatangan Napoleon Bonaparte di Iskandaria ini menjadi awal bukan hanya kemajuan untuk Mesir, tapi kemajuan bagi umat Islam pada umumnya. Kenapa demikian? Karena ketika Napoleon datang ke Mesir di Iskandaria, kemudian berhasil mengusir Mamluk, Napoleon datang dengan persenjataan lengkap yang sudah sangat modern. Bahkan bukan hanya datang dengan tentara dan senjata. Menurut Nasution, Bonaparte juga membawa masyarakat sipil, kemudian membawa peneliti, seorang periset, sehingga ketika di sana Bonaparte juga mendirikan Institut Egypt. Di sana mengembangkan riset dan sebagainya. Nah, dari sana, kalau tidak salah, selama walaupun berumur pendek, Bonaparte itu menjadi penguasa di Mesir itu hanya 3 tahun. Tapi ini menjadi awal bagi umat Islam untuk belajar banyak bahwa ternyata umat Islam itu mengalami kemunduran yang sangat jauh. Jadi Bonaparte itu ke Mesir juga membawa alat percetakan, kemudian membawa teleskop, membawa mikroskop yang itu sangat jauh
yang sama sekali tidak tahu atau tidak pernah dilihat oleh masyarakat Mesir. Bahkan ada salah seorang syekh yang itu dia diundang atau melakukan kunjungan ke Institut Egypt. Setelah melakukan kunjungan ke sana, dia keluar. Dia cerita bahwa saya melihat sesuatu yang itu di luar nalar logika, tapi fakta. Sehingga dia berkesimpulan bahwa kita sudah sangat tertinggal jauh. Setelah Bonaparte diusir oleh Turki Utsmani, kemudian jauh, akhirnya lahirlah. Sebelumnya Bonaparte selain dia meninggalkan sains atau kemajuan dalam bidang teknologi dan keilmuan, filsafat dan lain sebagainya, Bonaparte juga meninggalkan sistem pemerintahan, bahwa masyarakat itu juga dilibatkan dalam pemerintahan di perpolitikan. Masyarakat punya suara. Kemudian juga meninggalkan undang-undang, peraturan-peraturan. Nah, setelah Bonaparte pergi, ditinggal oleh Turki Utsmani, di situ juga lahir Muhammad Ali Pasha, yang itu mungkin karena terpengaruh oleh cara berpikir orang Barat, sehingga Muhammad Ali Pasha ini juga dijuluki sebagai pembaharu di Mesir. Pikiran-pikirannya itu juga banyak diikuti. Setelah Muhammad Ali Pasha, kemudian banyak, hingga kemudian lahirlah yang namanya Muhammad Abduh. Kalau belajar tentang Mesir pasti kenal dengan yang namanya Muhammad Abduh. Ada 4 pokok pikiran yang itu menjadi terkenal atau menyebar luas dari Muhammad Abduh. Yang pertama yaitu tentang politik pemerintahan, di mana katanya Muhammad Abduh ya tidak jauh lah dengan yang di Barat. Sipil itu harus punya suara dalam perpolitikan dan ada pemilihan langsung atau demokrasi, katanya Muhammad Abduh. Terus yang kemudian ada bidang pendidikan. Bidang pendidikan Muhammad Abduh memang sejak kecil yang didorong oleh pamannya. Jadi yang mendorong bukan orang tuanya, justru pamannya, yaitu Syekh Darwis, yang mendorong Muhammad Abduh untuk belajar di sebuah masjid, kemudian pindah ke Al-Azhar. Ketika pindah Al-Azhar, Muhammad Abduh ini inginnya menjadi sufi, tapi justru Muhammad Abduh merasa tertekan dengan sistem pendidikan yang dogmatis. Apa dogmatis itu? Dicekoki. Jadi tidak diberikan kesempatan pelajar itu untuk berpikir, untuk merenung, mendiskusikan, tidak ada. Jadi dogmatis kemudian menghafalkan. Itu menurut Muhammad Abduh, sistem pendidikan semacam itu yang harus dirubah. Terus kemudian selain perpolitikan, pendidikan, kemudian kemasyarakatan. Ya, kemasyarakatan. Kemasyarakatan ini menurut Muhammad Abduh ya bagaimana terciptanya masyarakat yang saling peduli dan lain sebagainya. Terus kemudian tentang akidah. Ini pokok pikiran terakhir dari Muhammad Abduh. Jadi ada 4 pokok pikiran yang sampai hari ini menjadi landasan perkembangan di Mesir.
Muhammad Abduh ini tidak jauh lah seperti saya. Dia itu seorang jurnalistik, seorang jurnalis. Jadi Muhammad Abduh ini belajar atau bertemu dengan gurunya Jamaluddin Al-Afghani. Dia banyak belajar di sana, kemudian menyebarkan pokok pikirannya melalui majalah. Kebetulan waktu itu Jamaluddin Al-Afghani ditarik oleh Partai Liberal, kemudian dipasrahkan untuk mengelola majalah Al-Waqi. Yang di situ Jamaluddin Al-Afghani juga menarik muridnya Muhammad Abduh ini untuk menuangkan pikiran-pikirannya, sehingga apa yang ditulisnya itu menyebar ke seantero Mesir, kemudian jadi pembahasan di masyarakat. Mungkin karena pokok pikirannya ini yang bebas, mengajak semua orang untuk berdiskusi, pelibatan sipil dan sebagainya, sehingga tokoh-tokoh Mesir yang selama ini ditokohkan karena faktor cara berpikirnya yang dogmatis dan lain sebagainya, mereka tidak terima. Karena satu, pasti pengaruhnya akan tergerus dengan pemikiran-pemikiran dari Muhammad Abduh dan Jamaluddin Afghani, sehingga kemudian diusir. Jadi Muhammad Abduh ini diusir, pindah ke Beirut, hingga pindah ke Perancis, hingga bertemu di Perancis. Jadi Muhammad Abduh pindah ke Beirut, terus kemudian Jamaluddin Al-Afghani ini pergi ke Perancis. Setelah Muhammad Abduh ke Perancis, keduanya bertemu, kemudian mendirikan majalah lagi yang bernama Al-Urabi. Mendirikan majalah Al-Urabi. Nah, dari sana pokok pikirannya juga dituangkan di majalah ini, sehingga bukan hanya pikirannya dikonsumsi oleh masyarakat sipil, tapi masyarakat atau muslim dunia. Karena di Mesir, bukan di Mesir, di Prancis. Nah, setelah mendapat bantuan dari temannya orang Inggris, hingga akhirnya Muhammad Abduh ini bisa masuk lagi ke Mesir. Di Mesir, yang mungkin berkat jaringannya yang dari Inggris ini, Muhammad Abduh diangkat menjadi hakim. Setelah diangkat menjadi hakim, juga setelah itu diangkat menjadi hakim tinggi, baru kemudian diangkat menjadi mufti Mesir, dan setelah itu menjadi jabatan terakhir dari Jamaluddin Afghani hingga dia meninggal dunia. Nah, siapa saja yang meneruskan pokok pikirannya Jamaluddin Afghani? Ada muridnya itu yang juga terkenal, itu ada Rashid Ridho, terus kemudian ada Al-Tantawi, terus kemudian ada Qasim Amin. Lah, mereka murid-muridnya ini yang terus menggelorakan pokok pikiran Muhammad Abduh di Mesir. Sebetulnya kalau kita belajar dari situ, karena memang sejarah itu saya mengibaratkan seperti spion. Jadi seperti spion. Spion itu apa gunanya? Untuk melihat ke belakang agar selamat. Agar selamat. Kita bisa melihat dan belajar dari sosok Muhammad Abduh dan proses pembaharuan di Mesir, bahwa proses pembaharuan itu tidak bisa langsung kemudian secara langsung sebagaimana yang terjadi di Turki yang dilakukan oleh Kemal Atatürk. Tidak bisa seperti itu, tapi harus sedikit demi sedikit, sebagaimana yang dilakukan oleh Muhammad Abduh. Dan saya rasa proses pendidikan di kita, terutama di pesantren, itu sudah meninggalkan pola lama, sudah meninggalkan hal-hal yang dogmatis, sudah ada proses diskusi dan sebagainya. Apalagi pesantren yang
modern yang sudah mendirikan perguruan tinggi dan sekolah formal. Artinya apa yang diajarkan oleh Muhammad Abduh, dikembangkan di Mesir, itu juga bukan hanya menyebar di daerah Mesir, tapi juga menjadi anutan di seluruh wilayah atau negara-negara yang Muslim. Kalau kita lihat di Al-Azhar itu ada tarbiyah, di sini di universitas juga ada fakultas tarbiyah. Jadi kata tarbiyah itu mengikut apa yang di Al-Azhar, mungkin kira-kira seperti itu. Mungkin ini saja sebelum saya akhiri pembahasan tentang Mesir dan sosok Muhammad Abduh. Kalau teman-teman ingin belajar tentang History of Arab atau sejarah Arab tentang Mesir, saya rekomendasikan bukunya yang ini otoritatif, sangat otoritatif. Ini namanya History of Arab. Ini karangannya Profesor Philip Kahiti. Jadi ini masih jilid yang pertama. Ini jilid pertama, ini tebalnya sekitar 981 halaman. Ini jilid pertama, juga ada jilid kedua. Jadi teman-teman kalau ingin mempelajari tentang Arab mulai dari zaman elek sampai zaman enak, dikupas tuntas semuanya tentang Arab. Ini menjadi rujukan otoritatif bagi teman-teman. Ya mungkin hanya itu yang bisa kita diskusikan pada kali ini tentang Mesir. Bila kalian setuju dan sepakat dengan konten ini sebagai konten yang bermanfaat, kalian subscribe, kemudian like dan share. Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.